Pemirsa, para aktivis hingga influencer menyerahkan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang kepada anggota DPR RI. Penyerahan tuntutan tersebut diterima oleh dua anggota DPR, Andre Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka. Sebelumnya, perwakilan mahasiswa menemui pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Jakarta untuk menyampaikan tuntutannya secara langsung. Sejumlah aktivis hingga influencer mendatangi gedung DPR RI Senayan Jakarta menyerahkan tuntutan rakyat 17+8 atau 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang. Tuntutan rakyat tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Tuntutan rakyat 17+8 ini viral di media sosial usai disampaikan oleh sejumlah aktivis hingga influencer di tanah air. Kemarin kan pemerintah kita juga sudah menerima perwakilan PMSI ya, pimpinan DPR sudah menerima perwakilan PMSI dan juga teman-teman kelompok Cipayung ya. Yang jelas kita sedang berkoordinasi baik di internal dan berbagai instansi agar berbagai tuntutan ini bisa kita penuhi. Mohon doa dan dukungan. Satu hari sebelumnya, pimpinan DPR RI mengadakan pertemuan dengan perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen Jakarta Rabu sore. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan tuntutannya kepada para pimpinan DPR. Pimpinan DPR pun menyatakan permohonan maaf kepada para mahasiswa dan menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan mereka. Tentunya permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami telah berkoordinasi dengan seluruh pimpinan DPR beberapa waktu ini dan kami sampaikan beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Dalam kesempatan ini, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan, diantaranya terkait kenaikan upah anggota DPR yang fantastis. Hal tersebut dinilai tak sesuai dengan keinginan rakyat. Kemudian mahasiswa juga menuntut pengesahan RUU perampasan aset. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, jajaran polisi dari Polda Metro Jaya menemui mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada sore hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari mengingatkan agar para demonstran juga turut menjaga dari penyusup yang akan membuat kericuhan. Pihak-pihak yang menyampaikan aspirasi sama-sama kita menjaga apabila ada penyusup, apabila ada orang yang tiba-tiba datang langsung mau merusuh, sama-sama kita ingatkan. Ini jangan sampai membuat nama dari pihak yang sudah menyampaikan pendapat terus sedang berorasi, tahu-tahu ada yang langsung merusuh. Itu faktanya seperti itu. Sejak tanggal 25, 28 itu fakta. Datang langsung merusuh. Ini yang kami tertibkan dan sebelumnya dilakukan imbauan. Itu ya. Kemudian tentunya setiap hari, jadi dalam SOP pelaksanaan pengamanan itu ada arahan-arahan dari pimpinan penanggung jawab pengamanan. Kemudian setelah kegiatan juga dilakukan evaluasi, analisis untuk hal-hal yang terbaik ke depan, ya. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana unjuk rasa di depan DPR RI, kita sudah bersama dengan reporter TV One Hafsa Syafira yang sudah siap mengabarkan langsung. Hafsa Syafira, selamat sore. Bagaimana situasi terkini di lokasi Anda mengabarkan saat ini?
Ya, selamat sore Nadila dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa pada sore hari ini dari BEM Universitas Padjadjaran tepatnya melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang utama gedung DPR RI tadi. Para mahasiswa datang sekitar pukul 2 siang dan memang sekitar 400 mahasiswa perkumpulan dari BEM Universitas Padjadjaran akan melakukan unjuk rasa yang mana memang sedikit menarik begitu Nadila dan juga pemirsa bahwa pada hari ini aksi unjuk rasa bertajuk piknik dikarenakan mahasiswa dari Universitas Padjadjaran merasa bahwa kampus sudah bukanlah menjadi tempat yang aman, mengingat bahwa kemarin kita semua tahu bahwa adanya gas air mata begitu yang berada di lingkungan Universitas Pasundan dan juga Universitas Islam Bandung, itu yang kemudian memang sangat disayangkan dikarenakan kampus yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk mahasiswa dan juga demonstran ini malah menjadi sasaran begitu. Dan kemudian terkait tuntutan apa saja yang akan disampaikan begitu dari aksi unjuk rasa dari BEM Universitas Padjadjaran ini, tentu dari 17+8 tuntutan yang memang tidak hanya dari elemen mahasiswa namun juga segenap elemen lainnya dari influencer, kemudian dari sipil begitu yang ingin adanya beberapa perubahan, mengingat bahwa kita mengingat dari 25 Agustus kemarin banyak sekali aksi unjuk rasa yang memang ada di Indonesia. Dan adapun 17 tuntutan tersebut antara lainnya adanya penarikan TNI dari pengamanan sipil, kemudian juga membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus Afan Kurniawan, kemudian membekukan gaji dan juga tunjangan DPR. Kemudian selain daripada 17 tuntutan untuk jangka pendek, ini juga ada 8 tuntutan lainnya yang mana ini diperuntukkan untuk jangka panjang begitu, antara lain membersihkan dan mengadakan reformasi DPR secara besar-besaran. Kemudian juga tidak hanya DPR namun juga demonstran meminta adanya reformasi kepada partai politik serta sahkan UU perampasan aset secara cepat. Dan memang jika kita mengingat kembali bahwa sebelumnya kemarin tepatnya gitu ya pada 4 September lalu tuntutan 17+8 ini secara fisik sudah diserahkan dari elemen influencer kepada DPR RI yang mana langsung ditemukan begitu dari DPR RI ini Andre Rosiade dan juga Rieke Diah Pitaloka yang menghampiri massa yang kemudian melihat secara langsung dan juga berdiskusi secara langsung kepada massa yang berada di depan gedung DPR RI. Kemudian juga untuk hari ini nantinya kita akan terus melihat mengingat 17+8 deadline-nya pada hari ini 5 September 2025 bagaimana kemudian respon dari DPR RI, dan untuk selanjutnya nantinya kami akan terus mengembangkan informasi kepada Anda Nadila. Demikian. Baik, Hafsah Syafira mengabarkan langsung dari gedung DPR RI. Selamat bertugas kembali.